A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wa ala rasulillah ala nabiyil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin ahli sidiki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ilahi yaumiddin. Kaum muslimin, kaum muslimat, kaum bapak, kaum ibu, jemaah Masjid Paripurna Darul Aman yang mudah-mudahan kita semua dinaungi rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara banyaknya ibadah, di antara banyaknya perintah Allah Subhanahu wa taala, di antara banyaknya amal kebaikan yang bisa kita lakukan, maka ada yang terbaik di antara yang baik. Ada yang istimewa di antara yang utama. Apa amalan yang baik dari yang baik itu? Dan apa amalan yang istimewa dari yang utama itu? Itulah ibadah salat. Salat ini mulia, salat ini utama, salat ini istimewa. Ibadah yang paling mulia, yang utama, yang istimewa. Apa alasannya? Yang pertama Bapak Ibu jemaah, kenapa salat itu sebagai ibadah yang utama? Yang pertama, salat langsung dijemput oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa melalui perantaraan malaikat Jibril. Jadi kalau ibadah puasa, Allah memberikan kepada Rasul melalui perantaraan malaikat Jibril. Perintah zakat diberikan kepada Rasul melalui perantaraan malaikat Jibril. Ibadah haji diberikan kepada Rasul melalui perantaraan malaikat Jibril. Tetapi khusus untuk ibadah salat tidak melalui perantaraan malaikat Jibril, namun langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjemput perintah itu ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kenal dengan peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kaji lebih jauh lagi, Pak, pertama sekali Allah memberikan kepada Rasul itu salat 50 waktu sehari semalam, Pak. Bayangkanlah Pak, 50 waktu sehari semalam, Bu. 24 jam, setengah jam sekali dalam 30 menit kita salat saja, baru 48 waktu Bapak Ibu. Belum terpotong lagi waktu istirahat, belum terpotong lagi waktu kita untuk beraktivitas. Maka kalau diikuti 50 waktu sehari semalam, tidak bisa kita beribadah lain, Pak. Baru imam siap berdoa, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Salam. Tidak lama tegak pula muazin lagi, Pak. Allahu akbar, kata muazin. Waktu kalau 50 waktu sehari semalam, Bu. Nah, 9 kali Rasulullah bolak-balik sampai 5 waktu sehari semalam. Itulah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu pun banyak kita yang lalai. Na'udzubillah, banyak pula kita yang meninggalkannya. Ada yang tipe orangnya salatnya PSMS, Pak. Tahu PSMS, Pak? Persatuan salat maghrib saja. Ada yang tipenya PSIS, Bu. Persatuan salat isya saja. Ada juga yang tipenya Persija, Pak. Tahu Persija, Pak? Persatuan sholat Jumat saja. Jumat aja sholatnya, Pak. Yang paling parah itu Persebaya, Bu. Persatuan sholat 2 kali hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha saja. Ini parah nih, Pak.
Parah kali, solat 2 kali setahun ya Bunda, Idul Fitri, Idul Adha. Maka solat itu utama. Kenapa? Langsung dijemput oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kenapa solat itu menjadi ibadah yang utama? Karena solat itu adalah amalan yang pertama sekali ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti di yaumil qiyamah. Innal awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Sesungguhnya yang pertama sekali ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat adalah tentang solat. Baik solat, selamat dia. Buruk solat, celaka dia. Yang ketiga, apa alasan solat itu utama? Yang ketiga, karena Rasulullah SAW pernah mengatakan solat adalah tiang agama. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man hadamaha faqad hadamaddin. Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang mengerjakan salat, dia telah menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkan salat, dia telah meruntuhkan agama. Anggap agama adalah sebuah bangunan yang sempurna. Takkan sempurna bangunan itu kalau tidak ada tiang-tiang yang menopangnya. Maka ketika salat kita tinggalkan, maka takkan tegak rumah tadi yang disebut sebagai agama tadi. Tak sempurna agama seseorang ketika dia tidak mengerjakan ibadah salat itu. Yang keempat, kenapa alasan salat itu sebagai ibadah yang utama? Yang keempat, karena ibadah salat adalah pembeda antara kita yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Bainal abdi wal kufri tarkus shalah. Perbedaan antara orang yang mukmin, yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan orang yang kafir, dia tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasul, adalah tergantung dari solatnya. Maka kalau ada orang yang mengaku dia beriman, lalu ia tidak mengerjakan ibadah solatnya, patut ditanyakan kembali keimanannya. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka salat itu adalah ibadah yang utama. Namun kita sebagai orang yang beriman, kita mengerjakan ibadah solat bukan hanya sebatas mengerjakannya saja, Bapak Ibu jemaah. Tapi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Melaksanakan ibadah solat bukan hanya sekedar menjalankan saja, tetapi perlu kita jaga kualitas, nilai, dan keafdolan dari ibadah solat yang kita kerjakan. Bagaimana caranya menjaga nilai, kualitas, dan keafdalan dari ibadah salat yang kita kerjakan? Salah satunya adalah menjaga kualitas ibadah salat kita itu dengan mengerjakannya secara berjamaah. Mengerjakannya secara beramai-ramai. Mengerjakannya secara tidak sendirian. Maka inilah cara kita untuk menjaga kualitas, menjaga nilai, menjaga keafdalan dari ibadah salat yang kita kerjakan. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalaulah kita bertanya tentang hukum salat berjamaah ini, apa hukum salat berjamaah ini? Menurut sebahagian mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, dikatakan bahwasanya hukum dari salat berjamaah ini adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu sama seperti sholat jenazah, Pak. Kalau sudah dikerjakan oleh satu orang, maka yang lain terbebas dari kewajiban itu. Itu sebahagian dari mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Nah, sebahagian yang lain mengatakan sholat berjamaah itu hukumnya adalah sunnah muakkad. Apa maknanya sunnah muakkad? Sunnah di atas sunnah, di bawah wajib. Jadi lebih ditekankan untuk pelaksanaannya, tetapi tidak sampai ke level wajib. Menurut mazhab Hanafi, sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Nah, menurut mazhab Hambali, justru lebih keras lagi terhadap sholat berjamaah ini. Ia mengatakan hukum dari sholat berjamaah adalah fardu ain. Fardu yang amat sangat mesti dijaga pelaksanaannya. Maka Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, banyak 4 mazhab yang mengatakan solat berjamaah itu dengan hukumnya tersendiri. Sebahagian Syafi'i dengan Maliki mengatakan fardu kifayah, sebahagian yang lain mengatakan sunnah muakkad, kemudian Hanafi mengatakan fardu, kemudian Hambali mengatakan fardu ain.
Tetapi kalau kita mengerucutkan hukum-hukum dari solat berjamaah tadi, didapatkan hukum yang paling mendekati adalah sunnah muakkad. Paling tidak sunnah muakkad. Sunnah muakkad, kemudian fardu kifayah, kemudian fardu, kemudian baru yang lebih tinggi adalah fardu ain. Maka solat berjamaah itu mesti dijaga. Sunnah muakkad, sunnah yang disunnahkan, tetapi lebih ditekankan untuk pengerjaannya, karena hukum dari sunnah muakkad itu hampir mendekati kepada wajib. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, Pak, jagalah salat jemaah kita. Apalagi kita yang laki-laki ini, Pak. Laki-laki ini mesti dijaga salat berjamaah. Laki-laki sunnah muakkad solat berjamaah di masjid. Kalau ibu-ibu boleh mengerjakan solat berjamaah di masjid, silakan. Maka lebih penekanan kepada kita yang laki-laki ini dalam melaksanakan ibadah solat berjamaah itu. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Kemudian selanjutnya, apa fadilah dan keutamaan dari solat berjamaah ini? Yang pertama, orang yang mengerjakan solat berjamaah, Allah tinggikan derajatnya dibandingkan dengan orang yang melaksanakan solat secara sendiri. Salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Solat berjamaah dibandingkan dengan solat sendiri, Bapak Ibu jemaah, lebih ditinggikan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa kadarnya? Bisa 27 darajah. 27 derajat lebihnya dibandingkan dengan melaksanakan solat secara sendirian. Jadi kalau kita hitung-hitung, Pak, kita solat berjamaah di masjid, Pak, 27 kali lipat dibandingkan orang yang solat di rumah, Bapak Ibu jemaah. Ada hadis yang mengatakan 25. Maka 25 sampai 27 itulah rentang Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan nilai-nilai kebaikan orang yang melaksanakan solat berjamaah dibandingkan dengan orang yang mengerjakan solat secara sendiri. Kemudian yang kedua, apa lagi fadilah dan keutamaan solat berjamaah? Yang kedua, karena ini perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, kata Allah, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Allah menyuruh rukulah bersama orang-orang yang ruku. Maknanya apa? Dikerjakan secara bersama-sama salat itu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seorang yang buta, Bapak Ibu jemaah. Namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi Abdullah bin Ummi Maktum ini menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia keadaannya buta dan maksud dan tujuan meminta rukhsah, keringanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar ia bisa sholat sendirian di rumah. Lalu ia berjumpa kepada Rasul, ya Rasulullah, aku buta, rumahku jauh, tak ada orang yang mengantarku. Apakah boleh aku melaksanakan sholat itu di rumah, ya Rasul? Maka apa kata Rasulullah? Silahkan engkau mengerjakan sholat di rumah. Nah, ketika Rasulullah mengatakan yang demikian, berbalik badan Abdullah bin Ummi Maktum tadi, Pak. Belum sampai ia melangkah, kembali dipanggil oleh Rasul. Wahai Abdullah, apakah engkau masih mendengar suara azan dari rumahmu? Masih, ya Rasul. Lalu apa kata Rasulullah? Kalau engkau masih mendengar suara azan, maka tak ada rukhsah keringanan untukmu, engkau mesti melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Seorang yang buta, Pak, jauh rumahnya, tidak ada orang yang mengantarnya. Tak ada rukhsah keringanan oleh Rasulullah SAW untuk mengerjakan sholat di rumah, mesti sholat di masjid. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tak ada orang yang bertetangga dengan masjid kecuali sholatnya di masjid. Bahkan ada dalam suatu riwayat dikatakan Rasulullah SAW itu keras. Rasulullah SAW itu mengatakan bahwasanya dia akan mencari kayu bakar, kemudian akan membakar rumah-rumah orang yang dia enggan dan tak mau melaksanakan sholat jamaah di masjid. Bayangkan, Pak, keras Rasulullah. Kalau masih hiduplah Rasul hari ini, Bapak Ibu jemaah, tidak ada orang mau sholat jemaah, Pak, dibakarnya rumah. Mungkin udah jadi Pekanbaru lautan api, mungkin kampung kita nih, Pak. Yang sebentar dibakar aja rumah, Pak. Karena banyak kita ini yang enggan melaksanakan sholat berjamaah di masjid.
Nah, ini yang kedua keutamaannya, melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi keutamaan dan fadilah dari salat berjamaah tadi, dikutip dari kitab Tanbihul Ghafilin, ancaman bagi yang lupa, karya Abu Laj As-Samarkandi, seorang ulama yang berasal dari Samarkand, Uzbekistan. Maka ia mengatakan ada 5 keutamaan bagi orang-orang yang ia menjaga solat berjamaah di masjid. Yang pertama, Allah hilangkan baginya kesusahan dalam hidup. Jadi kalau ada hari ini kesusahan yang menimpa kita, Pak, Bu, kemudian rasa-rasanya kesusahan itu nggak hilang-hilang, maka coba perhatikan kualitas dari ibadah salat kita. Kemudian yang kedua, Allah angkat darinya siksa kubur, terbebas dari siksa kubur. Kemudian yang ketiga, Allah berikan catatan amal dari tangan kanan. Artinya apa? Catatan amal diterima dalam kondisi baik dan dalam kondisi yang terpuji. Kemudian yang keempat, Allah akan memberikan kepadanya kecepatan di dalam melintasi jembatan Shiratal Mustaqim seperti halilintar yang menyambar. Maka seperti tanam pala, seperti kilat yang menyambar, melintasi jembatan Shiratal Mustaqim tadi. Kemudian yang kelima, Allah masukkan ia ke dalam surga tanpa hisab. Maka 5 inilah keutamaan yang ada di kitab Tanbihul Ghafilin bagi orang-orang yang menjaga solat berjamaahnya. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh sebab itu mari kita perhatikan kualitas dari ibadah kita, terutama solat. Solat adalah ibadah yang utama, jangan sekedar menjalankan saja, tetapi perhatikan kualitas dari apa yang kita kerjakan. Jagalah solat kita, jagalah kualitas dari ibadah solat itu, jagalah nilai dari ibadah solat itu, jagalah keafdalan dari ibadah salat itu dengan senantiasa melaksanakannya dalam bentuk berjamaah. Mudah-mudahan ada manfaat. Ila liqa'i ma'asalama. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustaz.